Halo? Halo? Bu Aisyah? Halo Bu, maaf ya, halo nggih. Maaf saya muter-muter terus sinyalnya. Sebentar nggih, belum nampak ini wajahnya Oh, Bu. nggih. Nggih, nggih, nggih. Suara saya terdengar dengan jelas nggih, Bu Aisyah? Terdengar sangat jelas Bu. Saya ini yang agak lemot sinyalnya. Nggih, agak putus-putus sedikit. Gambarnya juga Putus-putus. tidak begitu jelas nggih. Pun, pun. Nggih, monggo. Pun toh. Monggo pripun Ini dimulai. bentar. Kita berlatih langsung berlatih dari panjenengan yang jadi coach dan saya yang menjadi coach, apa saya duluan yang menjadi coach? Halo? Saya Mboten duluan yang menjadi jelas coach, Bu nggak apa-apa Aisyah. Bu. Halo Medot, nggih. putus-putus. Sudah Bu. Sudah atau belum? Ya, nggih, nggih. Sakmenika sudah. Nggih. Ini kita latihan yang saya menjadi coach dulu, jenengan menjadi coach, tapi sebelumnya ini saya pengen tahu gambaran permasalahannya dulu gitu nanti sebelum bercakap-cakap kira-kira ada masalah apa. Nanti biar bisa ngira-ngira Oh niku ya, isiannya. J, J Ustazah. Jadi begini, ini untuk permasalahan yang saya angkat di dalam skenario kegiatan coaching hari ini. Kebetulan hari ini tadi suara saya terdengar dengan jelas, Bu Aisyah. Oke, sangat jelas. Sangat jelas sekali. Nih. Jadi hari ini itu kebetulan ada murid saya itu Bu Aisyah yang kehilangan uang. Kebetulan kejadiannya hari ini juga sehingga boleh ya dipakai untuk kegiatan coaching kita hari ini kira-kira. Halo? Mboten Boleh, Bu. nggak Boleh, keluar boleh. suaranya Bu Aisyah. Halo? 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 Bu. Nggih, ya. Nggih, sudah? Jelas Sudah, Bu nggih? Ning? Nggih. Ya Nggih, kebetulan jelas. di sini Kan dulu. saya ingin Coba jenengan sampaikan halo? dulu gambar kesalahannya. Nggih, halo. Ya. Lanjut, Bu Ning, lanjut. Saya ingin membuat murid saya itu bisa sadar atas kesalahannya. Intinya hari ini dia itu melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di hari ini, ngoten Bu Aisyah. Saya ingin menyadarkan lah, menyadarkan. Dan kebetulan hari ini wali kelasnya menyamperin saya, menyampaikan bahwa ada kehilangan uang lagi gitu loh. Kehilangan uang. Nah, padahal kejadiannya itu sering, tapi baru hari ini tadi ditindaklanjuti ngoten lho. Nggih, Bu Ning, kalau menurut saya bisa nanti kita jadikan permasalahan untuk coaching nggih, karena kan kalau coaching ini kan masalahnya kan bisa masalah siswa, masalah pribadi juga sebenarnya bisa. Mboten. Bisa niku. Pripun kita mulai napa? Saya menjadi coach-nya jenengan coach-nya nggih. Ya, kita mulai Nggih, nggih, nggih. napa?
percakapan coaching dari awal pembukaan sampai di akhir. Iya. Untuk pertanyaan berbobotnya yang seperti di alur yang sudah di itu ya, ada di alur Tirta itu ya. Nggih, jadi nanti dalam prosesnya itu kan kita menentukan tujuan ini, apa yang ingin dicapai dari percakapan kita, terus kita menentukan rencana aksinya. Nanti saya juga, karena saya sebagai coach, nanti saya yang bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Terus kita sepakati apa aksi nyata yang mau jenengan lakukan untuk murid jenengan tadi itu yang apa itu Bu? Mencuri uang ya Bu nggih? Mencuri uang. Ya, mengambil uang Mengambil uang di dalam tas nggih, temennya. uang temannya. Nggih. Oh, nggih nggih. Mulai mawon apa? Nggih kita Halo? kan saya sampun ngertos gambaran permasalahannya tenah. Nggih. Ayo Buning. Kulon bredeg ya. Dari awal pembukaan Buning. Ngolah apa ndredeg Buning niki cuma kula kan jenengan mawon Buning. Sama-sama Nggih. latihan dereng pernah jadi coach Buning. Nggih. Sebentar saya sudah bikin oret-oretan, Wais. Nggih, monggo tambah eco niku. Nanti kita tambah-tambahi Nggih. atau mana yang perlu diperbaiki dari oret-oretannya jenengan nggih. Nggih, nggih. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Kan ini berangkat dari permasalahan yang real Bu Nining, baru tadi pagi jenengan mengalami. Jadi kan Ya, hangat ini topiknya nih. nggih, nggih. Nggih pun, Siap, monggo. Kula coach-nya. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan Bu Aisyah. Baik Bu Ning, namun obrolannya sebentar nggih yang bisa saya fasilitasi sekitar 10 sampai 15 menit saja kira-kira Bu Ning nggih. Apa nih yang ingin Bu Ning bahas sama saya untuk malam ini? Oke. Jadi begini Bu Aisyah, hari ini saya itu menemukan permasalahan pada murid saya yang mengambil uang temannya di dalam tas pada saat simulasi ANBK berlangsung. Kebetulan hari ini kan anak kelas 5 melaksanakan simulasi ANBK. Dan kebetulan juga anak kelas 4 itu bertukar kelas dengan kelas 5. Sebenarnya kejadian kehilangan uang itu sudah terjadi beberapa kali, tidak hanya hari ini. Namun hari ini tadi ada 3 anak, kebetulan ada 3 anak yang kehilangan. Dan untuk apa ya, pertama kalinya ini wali kelasnya itu menyampaikan ke saya untuk meminta bantuan bisa memecahkan permasalahan kejadian tersebut. Nah, dari kejadian yang sebelum-sebelumnya itu
tidak ditindaklanjuti karena tidak ketahuan gitu, Bu Aisyah. Jadi berdasarkan dari informasi temannya itu murid saya yang apa tertuduh dari teman-temannya mengambil uang ini sudah sering kali membuka tas temannya di saat kelas itu lagi sepi atau di saat anak-anak sedang istirahat begitu. Jadi anak-anak kalau istirahat itu kan kita membuat kesepakatan harus di luar kelas semua. Nah, tanpa sepengetahuan temannya, tapi ada salah satu dua orang temannya itu yang mengetahui hal itu. Nah, dari situ tapi tidak ada bukti gitu loh. Tidak ada bukti dan tidak, maksudnya anak yang kehilangan uang juga tidak berani memberitahukan kepada Bapak Ibu guru. Tidak berani menyampaikan. Sehingga hal itu kelihatan seperti menjadi kebiasaan dari siswa tersebut, Ibu. Oh gitu ya Bu Ning. Jadi hari ini itu panjenengan menemui salah satu murid jenengan itu sedang mengambil uang temannya pada saat simulasi ANBK berlangsung gitu nggih tadi permasalahannya. Nggih, betul, betul sekali, Bu. Ternyata itu sudah beberapa kali hal tersebut itu dilakukan oleh murid saya. Namun tidak pernah istilahnya anak yang kehilangan itu melaporkan sehingga wali kelasnya atau Bapak Ibu guru ini juga tidak bisa menindaklanjuti masalah tersebut dan tidak pernah diperingatkan oleh Bapak Ibu guru karena tidak pernah ketahuan kan. Tapi itu akhirnya menjadi kebiasaan gitu loh karena anak-anak mengiranya uang hilang itu mungkin kelalaiannya sendiri gitu kan. Ngaten. Iya baik Bu Ning. Ya karena kita tidak punya banyak cukup waktu nggih. Kita punya waktu pendek nih. J. Jadi dalam obrolan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Karena saya itu ingin sekali menyadarkan murid saya bahwa hal tersebut, apa yang dilakukan anak tersebut, murid saya tersebut ini adalah perbuatan yang salah dan melanggar norma, serta melanggar tata tertib di sekolah. Jadi saya itu ingin murid saya itu sadar dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut lagi begitu Ibu. Baik. Sangat mulia loh Bu, harapannya panjenengan itu kepada murid-murid jenengan ya. Dengan menyadarkan murid jenengan dan atas perbuatan yang dilakukan bahwa itu tidak baik dan tidak akan mengulangi lagi gitu harapan panjenengan itu. Dan sesuai dengan norma-norma atau tata tertib yang ada di sekolah panjenengan gitu kira-kira. Selain hal tersebut ada nggak Bu keinginan yang lain gitu yang mungkin ingin Anda harapkan dari muridnya panjenengan tadi? Iya, iya, iya Ibu. Saya juga ingin murid saya itu selain sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, saya juga ingin murid saya itu bisa fokus gitu loh saat di sekolah, juga tertanam karakter yang baik tentunya, dan istilahnya support penuh dari orang tua itu juga saya harapkan itu juga ada di dalam kita memberikan penguatan atau bimbingan terhadap anak murid saya ini tersebut Ibu. Nah, kalau dari pengamatan panjenengan nih dengan murid jenengan tadi itu
jenengan itu kan ingin kalau murid jenengan fokus belajar tadi ya Bu ya. Nah, sepengamatan panjenengan, murid yang dikatakan memiliki fokus belajar itu seperti apa Bu? Iya, murid yang dikatakan fokus belajar itu apabila aktif di dalam pembelajaran. Tapi di seluruh pelajaran, tidak hanya di pelajaran olahraga, artinya seluruh pembelajaran yang ada di sekolah itu dia aktif gitu ya, fokus belajar, aktif. Terus di situ dia juga mengembangkan potensinya dalam dirinya yang kebetulan di murid saya yang mengalami mengambil uang itu, anaknya itu aktif dalam motoriknya di bidang olahraganya Ibu. Tapi untuk mata pelajaran yang lain itu dia itu agak kurang minatnya kurang, tapi kalau di olahraga dia itu sangat aktif. Nah, saya ini mencoba menggali potensi di dalam diri anak didik saya ini tidak hanya di dalam satu mata pelajaran saja gitu. Maksud saya juga saya kembangkan di potensi-potensinya yang lain, karena mentalnya ini kan terkadang dia itu ibaratnya kalau di dalam olahraga itu dia itu hanya bisa jago kandang gitu ya. Ya, saya ikut ingin mengaktifkan dia juga di dalam perlombaan mewakili sekolah agar mentalnya juga terbentuk gitu. Oke, jadi fokus itu berarti bukan fokus di salah satu pelajaran yang ia senangi ya Bu ya, seperti nopo tadi PJUK nggih, atau pendidikan Nggih. jasmani, tetapi aktif dan fokus di semua mata pelajaran. Dan tadi saya juga melihat Buning juga ingin mengembangkan potensi melalui lomba-lomba ya Bu ya, agar dia bisa mewakili sekolah. Nah, menurut panjenengan nih, ide-ide yang sudah jenengan sampaikan tadi itu sudah idealkah Buning? Kalau menurut saya sih ya sudah sangat ideal sih Bu. Baik, kalau itu sudah sangat ideal, berarti kita rank di angka 10 ya gitu ya Bu ya, angka yang sangat sempurna. Nah, sedangkan sepengamatan panjenengan nih, murid Bu Neneng tadi yang tadi pagi itu dia mengalami hambatan mengambil uang temannya, kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10 itu dia berada di angka berapa Bu untuk saat ini nih? Jika dilihat dari perilaku dan kebiasaannya selama ini, kira-kira ada di angka 5 Ibu. 5 mungkin ya, 5. 5 ya Bu ya. Jadi kalau posisinya di angka 5 ya, menurut Ibu kendalanya apa sampai dia itu ada di angka 5? Yang pertama itu mungkin karena faktor keluarga dan lingkungan itu juga berpengaruh. Jadi murid saya ini tergolong dari keluarga yang agak kurang mampu gitu ya Bu ya, kalau dibilang. Karena saya sering menanyakan, kadang dia itu pagi gitu kan, apakah sudah sarapan anak-anak? Seperti itu. Awalnya dia itu ngomongnya sih sudah, tapi pada saat pembelajaran olahraga berlangsung itu terlihat lemas, loyo, terus kemudian saya tanya lagi, katanya belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Terus kadang uang sakunya saya tanya itu juga lebih sedikit daripada teman-teman yang pada umumnya gitu Bu.
Mungkin kalau dibuat makanan yang bisa mengenyangkan perut itu saya kira di kantin sekolah itu kurang lah. Kadang-kadang malah wis nyoleh kita tambahi sangune ben kuat. Nah, biar dia semangat ikut olahraga lagi itu. Tapi memang sebenarnya potensinya luar biasa karena apa ya? Ya itu tadi motoriknya bagus. Nah, kalau melihat tantangannya seperti itu susah juga ya Bu ya. Misalkan Bu Nining ingin mewujudkan murid Ibu tadi di angka 10 dengan ideal yang tadi itu mengikutkan lomba, fokus gitu. Dengan tantangan sebegitu banyaknya sepertinya susah. Kira-kira kalau Ibu ingin melihat perubahan murid ini kira-kira di level berapa Bu? Di angka berapa nih Yang untuk fokus kalau dengan kondisi seperti belajarnya? ini ya di angka 7 itu saya kira sudah cukup baik. Lalu yang Bu Ning bisa lakukan untuk anak ini mencapai ke angka 7 itu apa, Bu? Nah, ini sebenarnya yang lagi saya pikirkan ini. Kalau jenengan kan tadi pagi jelas melihat anaknya nggih, karena anaknya telah melakukan pelanggaran. Nah, kira-kira nih kalau jenengan melihat anak ini butuh diperlakukan seperti apa sih anak ini? Muridnya jenengan tadi itu? Mungkin butuh perhatian yang lebih mungkin ya, karena dari sisi keluarganya yang kurang begitu ada perhatian, jadi mungkin saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu mungkin ya Bu ya, menggali informasi dan memberikan motivasi kepada murid saya, dan saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua murid saya tersebut agar murid saya ini juga bisa fokus. Mungkin hal yang bisa dilakukan adalah memodifikasi cara atau metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu agar bisa lebih menyenangkan mungkin ya, lebih bisa berinovasi, lebih bisa menyenangkan mungkin ya. Baik nggih, berarti Bu Nining melakukan pendampingan tadi nggih dengan menggali informasi, memberikan motivasi, juga Bu Ning akan berkolaborasi dengan orang tua juga nanti biar anak ini menjadi fokus memodifikasi cara nggih Bu, cara atau metode pembelajaran yang dilakukan supaya menjadi menyenangkan gitu nggih kira-kira tadi yang disampaikan. Ya, benar sekali Bu. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya lakukan. Nah, dari beberapa gambaran yang jenengan sampaikan tadi, mana yang paling mungkin Bu Ning jenengan lakukan di waktu yang terdekat ini? Mana yang paling mungkin jenengan lakukan? Mungkin saya akan melakukan apa ya, pemanggilan untuk siswa tersebut terlebih dahulu mungkin Bu ya, untuk melakukan pendampingan individu kepada murid saya. Itu saja atau ada yang lain Bu ya selain itu? Kira-kira yang berkolaborasi dengan orang tua tadi, saya akan menghubungi orang tuanya Bu, dan menyampaikan perkembangan belajar serta masalah siswa tersebut Ibu. Kapan Bu Ning mau melakukan ini yang disampaikan sama jenengan tadi itu? Ya, karena ini sifatnya menurut saya urgent ya Ibu. Jadi ya minggu-minggu ini ya harus secepatnya gitu. Betul. Apa ada yang bisa membantu Bu Ning dalam melakukan hal tersebut, Bu? Yang jelas ya wali kelasnya Ibu. Wali kelas karena saya mengampu di bidang studi mata pelajaran PJOK yang lebih intens dan apa namanya itu apa untuk keseringannya kan sama wali kelasnya.
Mhm. Baik, Bu. Jadi Buning ini kita telah di penghujung coaching ya, Buning. Jadi ya, apa yang Ibu dapatkan nih dari obrolan kita barusan? Iya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa terhadap murid saya yang mengambil uang temannya tadi. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu langkah pertama saya akan memanggil anaknya yang didampingi oleh wali kelas dan berkolaborasi dengan orang tua anak tersebut. Dan saya juga akan melihat perkembangan murid saya secara berkala, Ibu. Nah, baiklah Buning, kalau gitu minggu depan kita ketemu ya Buning ya. Saya ingin sekali mendengar ceritanya Buning, nanti hasil jenengan ketemu sama murid jenengan tadi, dan juga kolaborasi dengan orang tua, gitu ya Buning ya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya sudah mendapatkan banyak pencerahan hari Sama-sama. ini. J. Iya Buning, itu tadi sudah berlangsung satu ya, jenengan sebagai coach, saya sebagai coachnya. Ini kita bergantian nggih Buning, jenengan nanti yang sebagai coach. Saya J. coachnya. J. J. Hmm, Oke, nggak siap. kalah Tapi ini sama tadi jenengan Buning. Kenapa? J. Gimana? Untuk J. Sudah luar biasa Untuk loh Buning. panjenengan masalah Tapi dalam kalau melihat ini Buning, kalau melihat durasi waktunya ini kita terlalu lama nih kayaknya melakukan coaching ini. Kalau melihat oh durasi ngatur waktunya J. kan kita tadi itu menyepakati bahwa coaching ini itu berlangsung 10 sampai 15 menit. Nah, kalau saya melihat waktunya itu kita 17-20 menit kira-kira, Bu. Nah, Oh, terlalu lebih anu J. iya, terlalu lama. Mhm. Kalau Tapi biasanya saya di melebar sekolah kemana-mana. itu melakukan konseling, iya, nggak apa-apa tapi sebenarnya. Tapi kan tetap kita itu ikut di kesepakatan awal, nggih. Sama halnya kalau saya di sekolah itu kalau konseling itu biasanya saya bilang ke siswa gini, sesi konseling ini kita lakukan selama 1 jam pelajaran ya, gitu. Nah, nanti mau nggak mau 1 jam pelajaran ya saya harus selesaikan. Jadi kita sesuai dengan J. kesepakatan waktu di awal, gitu, Buning. Nanti latihan J. lagi, Buning ya. Siap. Gimana nih? Tapi menurut saya nggih, sudah pas Buning nggih, artinya dari apa ini, dari kegiatan coaching tadi kan jenengan juga sudah memunculkan kira-kira mau diapain ini muridnya ini gitu. Jadi idenya itu munculnya dari jenengan gitu, bukan dari coachnya. Oke, oke. Oke, siap. Lanjut. Monggo sekarang saya untuk yang jadi Jenengan coachnya ya, gantian Buning. Coachnya, Bismillah. saya Ye. coachnya. Siap apa Buning? Insya Allah siap. Siap nih. Ini saya kasih gambaran permasalahannya dulu ya Buning. Ye. Nah, sama seperti halnya jenengan tadi punya yang apa ini masalahnya ke siswa, saya juga sama. Jadi gambaran permasalahannya itu ya biasa nggih Buning, karena saya itu sekolahnya di pondok, tidak ada yang pulang ke Ya. rumah. Jadi anak-anak yang masuk ini di tahun awal ini biasanya memang sangat dialami di tahun awal itu tidak kerasan, ini sudah penyakitnya anak pondok ini. Tidak kerasan, Ye. nggak bisa adaptasi, nggak bisa menyesuaikan diri, akhirnya di sekolah jadi nggak fokus gitu. Ini permasalahan Hmm. klasik ya pondok gitu. Ye. Oke. Ye. Monggo, monggo, monggo bisa. Pelan-pelan gitu. Pelan-pelan gitu. Tinggi. Ye. Niki di Kita durasi dan mulai niki ya. dari pembukaannya. Kenapa? Di durasi Di napa? apa, Bune? Durasi. Harusnya di durasi 10 sampai 15 menit mawon. Nanti saya Ye. tidak banyak-banyak yang disampaikan.
Kula tak sambil Nggih, monggo. niki nggih, menyalakan ini loh Buning, menyalakan stopwatch. Kira-kira kita itu sesuai waktu apa tidak sih coaching-nya itu gitu Buning? Nggih, Cek wes, nggih, monggo. Biar tidak melebar kemana-mana, Bu Ais. Baiknya seperti itu. Betul. Oke. Baik, kita mulai dari pembukaan ya Buning. Kalau kok rada ndredeg wis. Nggih, monggo. Hmm. Jadi baik, Buning. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Ya, Bu Nining. Jadi saya ini pingin ngobrol ringan nih sama jenengan. Ini terkait permasalahan murid saya sih, Bu, di sekolah. Nggak lama, Bu, 10 sampai 15 menit aja kita batasi waktunya, nggih. Nggih, nggih, injih Bu, monggo. Semoga nanti obrolan kita ini bisa membantu. Nggih, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih, Bu Ning. Baik, Bu Aisyah, apa nih yang mau Ibu Aisyah obrolin malam ini? Nah, begini Bu Ning, di tahun ajaran baru seperti sekarang ini gitu nggih. Saya karena guru BK di kelas 10 itu hampir setiap tahun itu saya itu menangani anak-anak yang bukan gagal beradaptasi sih Bu Ning. Dia belum bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di sekolah. Di sekolah berarti juga di pondok karena sekolah kita itu boarding. Mau nggak mau, bisa nggak bisa anak itu ya harus mondok. Itulah. Mereka itu beberapa di antara mereka yang tidak kerasan ini kalau saya amati, saya lihat karena mereka itu basicnya dari sekolah negeri. Artinya dia itu belum pernah mondok, belum pernah masuk ke sekolah boarding. Jadi agak mengalami shock gitu ya Bu ya, kaget dia pada saat di pondok itu. Nah, Iya, iya. beberapa kesulitan yang mereka hadapi itu biasanya nih tidak bisa memaknai kitab kuning atau pego. Nah, terus dia itu tidak bisa membagi waktu antara di sekolah, di pondok, waktunya ngaji. Nah, itu dia keteteran karena kita tahu sendiri kalau di pondok itu jam biologis mereka itu lebih padat. Artinya dia bisa saja tidur jam 11, 10, 12, nanti bangun jam 3 atau bahkan setengah 4 gitu. Jadi Hmm. itu yang membuat mereka tidak kerasan. Lalu selanjutnya yang saya perhatikan juga karena tingkat mata pelajaran di SMA yang levelnya lebih sulit daripada di SMP atau di sekolah sebelumnya. Apalagi Bu Ning, di sekolah saya ini konsentrasinya di ilmu sains, jadi nggak ada Iya. ilmu IPS itu nggak ada. Jadi selama dia mengalami kesulitan itu dan dia itu semakin tidak bisa mengikuti pelajaran, itu dia menjadi tidak kerasa. Gitu Bu Ning yang saya alami saat ini. Oh iya, jadi panjenengan mau ngomongin murid-muridnya panjenengan yang masih belum kerasan di sekolah dan pondok Betul, ya, Bu Aisyah? betul, Belum betul, betul. bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah panjenengan sakmenika nggih? Iya betul, Bu. Jadi sekarang masalah yang saya hadapi itu tadi itu. Itu sih yang sekarang saya Iya, iya. hadapi ya itu. Jadi sebelumnya tidak pernah mondok, lalu syok dengan Iya, kegiatan-kegiatan di pondok, ditambah lagi betul dengan betul. struktur pelajaran di tingkat SMA yang agaknya semakin sulit begitu ya Bu ya? Betul Bu, betul. Itu yang saat Oke, ini memang saya hadapi di sekolah saya. oke, oke. Kita cuma punya waktu pendek nih, Bu Aisyah. Apa yang ingin kita dapat dari percakapan ini kira-kira? Jadi yang jelas saya ingin membantu mereka gitu Bu ya. Saya ingin membantu murid-murid saya ini apa nggih?
melewati proses-proses adaptasinya dia selama di sekolah dan di pondok ini gitu kira. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka selama mereka berproses di sekolah gitu Bu Ning. Jadi apa yang ingin dilakukan gitu ya Bu ya, agar murid-murid panjenengan lebih bisa beradaptasi di sekolah yang boarding. Iya, betul Bu Ning. Jadi saya itu ingin mereka itu bisa fokus gitu, bisa fokus belajar sebagai siswa, juga dia itu fokus nyantri. Artinya kalau fokus nyantri itu berarti dia itu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran ubudiyah yang ada di pesantren gitu. Nah, kalau misalkan dia itu sudah bisa kan gambaran yang bisa saya lihat itu dia tidak minder gitu Bu. Nah, biasanya anak-anak yang tidak kerasan ini dia itu minder. Minder, nggak pede, nggak percaya diri gitu ya. Pokoknya intinya saya ingin membersamai mereka gitu. Ingin anak-anak ini menjadi kerasan di sekolah gitu, Kuning. Nah, ngomongin soal kerasan dan bisa adaptasi di lingkungan sekolah, murid seperti apa sih yang menurut panjenengan sudah bisa beradaptasi di lingkungan pesantren atau yang tidak memiliki masalah penyesuaian diri itu Bu Ais? Kalau gambaran saya murid yang sudah kerasan gitu ya, berarti dia itu yang sudah fokus dalam belajar gitu. Dia fokus dalam belajar di sekolah maupun di pesantren. Dia juga bisa membagi waktu, balance antara kegiatan di sekolah, di pondok gitu. Dan dia itu bisa melakukan serangkaian kegiatan yang padat gitu Bu di sekolah saya. Nah, kan tadi itu Bu, kalau di pondok kan tidurnya bisa lebih malam, bangunnya bisa lebih pagi. Nah, anak-anak itu bisa melakukan hal tersebut. Artinya nggak fokus tadi itu. Nah, selain itu, fokus itu saya definisikan anak-anak juga bisa mengembangkan, melakukan pengembangan diri melalui kegiatan-kegiatan lomba atau organisasi, OSIS, organisasi pondok. Itu kira-kira begitu. Jadi anak-anak itu bisa fokus dan bisa membagi waktu secara berimbang gitu ya. Betul, Bu Ning, betul. Nah, oke, jika di level itu kita anggap nilainya 10 gitu ya, maka beberapa murid Bu Aisyah yang mengalami kesulitan dalam adaptasi dan penyesuaian diri itu, Bu Aisyah nilai berapa, Ibu? Beragam sih Bu, karena yang mengalami bukan kegagalan, kurang bisa beradaptasi itu banyak. Ada yang di angka 5 kira-kira, atau di bawahnya itu juga ada. Tapi ya rata-rata di angka 5 Bu ya, karena beberapa anak yang mengalami hambatan itu saya kira memang di angka 5. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ada yang tidak kerasannya itu di pondok aja, tapi kalau dia berkegiatan di sekolah itu kerasan. Nah, di pondok gak kerasan karena ya itu tadi ngajinya nggak bisa maknai kita pego, nggak bisa bangun lebih pagi. Artinya lebih kendalanya ke maknain kita pegon aja. Nah, kan ada murid saya itu yang bahkan justru tidak bisa bahasa Jawa, Bu. Jadi kalau maknai pegon itu kan pakai bahasa Jawa. Nah, karena dia sudah tidak bisa pakai bahasa Jawa, artinya sudah susah di bahasa Jawa, susah lagi di pegonnya berlipat-lipat. Nah, tapi saya perhatikan ada anak yang juga sebenarnya tidak kerasannya itu di sekolah. Kalau di pondok itu kerasan. Nah, di sekolah ini karena pelajaran itu tadi pelajaran di tingkat SMA memang lebih sulit. Artinya dia belum siap untuk menerima pelajaran-pelajaran tadi itu, gitu. Termasuk kompleks juga ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Nah, dengan permasalahan yang seperti itu, rasa-rasanya mewujudkan di angka 10
agaknya susah ya Bu ya. Kalau begitu keinginan Bu Aisyah dapat mewujudkan di angka berapa Bu secara fokus dan keseimbangan tadi? Kalau saya melihat kondisinya anak-anak sih, mungkin dari angka 5 menuju angka 8 sudah cukup lah, Bu. Nggih, nanti sambil saya pantau perkembangannya selama di sekolah. Menurut Bu Aisyah, apa yang bisa Bu Aisyah lakukan agar murid-murid panjenengan bisa nyampe di angka 8 itu? Apa ya, Bunding ya? Eh, apa ya yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka melewati masa adaptasinya ini, ya itu yang harus saya pikirkan ini. Saya berkonsultasi dengan Buning. Iya, iya. Kalau Bu Aisyah melihat karakter murid Bu Aisyah nih, sebenarnya murid Bu Aisyah ini senang diperlakukan seperti apa sih? Atau apa sih yang saat ini mereka butuhkan, Ibu? Kalau saya melihat sih anak-anak ini, karena anak-anak ini kan jauh dari orang tua gitu, nggih. Jadi dari berbagai daerah yang jauh harusnya yang dibutuhkan itu ruang untuk ngobrol-ngobrol ringan gitu. Mungkin gitu. Atau bisa melalui kegiatan time. Nah, di mana nanti dia itu bisa mengeluarkan unek-uneknya, apa yang dirasakan, kesulitannya saat ini itu apa, aktivitasnya hari ini apa yang dia lakukan, gitu sih. Kayaknya memang anak pondok itu perlu pendampingan dan perlu didengarkan gitu. Nah, tapi kayaknya juga gambaran saya itu untuk anak-anak yang mengalami kendala tadi itu yang nulis pego tidak bisa, pelajaran juga susah, maka seharusnya saya bisa melibatkan guru-guru untuk melakukan pendampingan ini kepada siswa-siswa yang mengalami kendala tadi, Bu Ning. Gitu sih. Baik, baik. Iya, iya. Terus gimana menurut Bu Aisyah kemungkinannya panjenengan melakukan itu? Apakah bisa jenengan kira-kira melakukan itu sendiri? Seharusnya bisa ya, Bu ya. Seharusnya bisa, Bu Ning. Cuman yang saat ini saya butuhkan itu mungkin waktu. Saya akan melaksanakan itu dan kolaborasi dengan beberapa guru dan pembina itu mungkin. Oke. Bisa harusnya, Bu Oke, Ning. oke, oke. Bayangan Bu Aisyah gimana? Jenengan menyediakan waktu untuk murid-murid panjenengan. Dan kira-kira guru siapa saja yang akan panjenengan libatkan untuk membantu murid-murid panjenengan tersebut? Mungkin saya akan melakukan konseling individu kali Bu ke anak-anak yang mengalami permasalahan. Jadi akan saya panggil satu-satu, saya lakukan konseling, saya gali informasi dari situ apa yang dia inginkan di sini, harapan mereka apa gitu kira-kira. Atau yang kedua tadi itu saya melakukan circle time, jadi nanti anak yang sama-sama tidak kerasan ini dikumpulkan jadi satu, lalu kita ngobrol di situ apa yang bisa saya bantu, nah, sehingga kita menghasilkan apa gitu, menghasilkan suatu pemecahan masalah atas kondisi yang mereka alami. Lalu yang masalah kolaborasi dan melibatkan guru itu tadi, saya bisa melibatkan pembina pondok atau pembina kamarnya dengan cara mungkin nanti menyediakan waktu 1 hari khusus gitu untuk mengajari anak-anak ini memaknai pegon gitu mungkin. Kalau untuk pelajarannya sih yang jelas saya harus melibatkan guru mapelnya untuk memberikan pelajaran tambahan gitu. Oke, baiklah Ibu. Dari gambaran yang panjenengan sampaikan, apa yang mungkin bisa dilakukan
dalam waktu dekat Bu Ais? Dalam minggu-minggu ini mungkin? Karena yang tadi saya sampaikan itu gambarannya banyak ya Bu, dari konseling individu, circle time, melibatkan guru, yang mungkin bisa dilakukan dalam minggu-minggu ini ya circle time itu Bu, kayaknya circle time. Jadi nanti kita berbincang-bincang dari untuk memecahkan masalah gitu bersama-sama. Kapan itu kira-kira bisa dilakukan Ibu? Harusnya dalam minggu-minggu ini bisa Bu Nik, harusnya. Ya dalam minggu ini kira-kira saya mulai melakukan. Oke, dalam minggu-minggu ini ya Bu Aisyah. Baiklah Bu Aisyah, kita sudah berada di ujung sesi percakapan kita pada malam ini. Apa yang Bu Aisyah dapatkan dari percakapan kita malam ini? Awalnya saya dari permasalahan yang saya hadapi, saya belum tahu secara konkret nih apa yang harus saya lakukan untuk menangani siswa-siswa saya yang mengalami hambatan dalam masalah adaptasi dan penyelesaian diri ini. Tapi setelah ngobrol nih sama Buning, jadi saya sudah tercerahkan kira-kira Buning. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu tadi itu saya akan memanggil anak-anak dalam kegiatan circle time. Selanjutnya saya juga akan melakukan tahap kolaborasi dengan guru-guru dan pembinanya gitu. Tak lupa saya juga akan melakukan pendampingan secara individual. Alhamdulillah, ya baik Bu Aisyah. Jadi kita bertemu lagi minggu depan ya Bu ya. Saya jadi ingin tahu ceritanya jenengan sesudah melakukan circle time dengan mereka ini. Siap Buning, baiklah. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol hasilnya gimana gitu hingga pertemuan saya dengan anak-anak nanti. Terima kasih ya Buning ya atas bantuannya panjenengan ini. Oke, sama-sama Bu Aisyah. Sudah alhamdulillah ya, sudah sangat bagus sekali Bu Aisyah, mulai dari apa namanya alurnya, mulai dari identifikasi, rencana aksi, sudah pas lah, tinggal besok aja. Ini waktunya 10 menit lagi untuk latihan, kira-kira apa ya Mbak Aisyah yang perlu kita benahi dari lagi-lagi yang perlu kita benahi lagi-lagi kita tidak sesuai dengan kesepakatan waktu awal itu, kayaknya terlalu lebar saya ceritanya paling ya Buni ya. Masa molornya banyak tak Bu Ais? Betul, molornya 2 menit, 22 detik. Ya 3 menitan sih. Mungkin kalau itu masih dalam toleransi itu sepertinya Bu Ais. Gitu nggih. Inje. Inje. Jadi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki Buning dari obrolan ini tadi? Ada nggak nih, Nopo? Atau pertanyaan saya kurang berbobot waktu menjadi coach? Sudah Bu Ais, sudah luar biasa wong panjenengan sudah terbiasa menjadi apa guru BK yang selalu melayani untuk kalah. Iya, tapi kalau sama murid itu benten Buning. Kalau sama jenengan benten. Iya, rasanya gitu itu ya? Jadi agak kaku. Tapi kalau sama murid kan gimana ya? Udah mengalir gitu Buning. Iya, ya mungkin karena belum terbiasa aja. Nanti kalau sudah terbiasa lama-lama akan menjadi luwes, guys. Siap-siap. Jadi besok ini kan itu nggih Buning nggih. Pas apa ini praktek coachingnya tetap memakai skenario tadi ada nggih Bu nggih. Yang jenengan itu muridnya mengambil uang, saya juga sama. Jadi pun biar ndak ganti gitu nggih Bu nggih, mawon nggih. Nggih. Biyen niku wau terus kesan kakunya kersane luwes niku.
Nggih, engko lek nanti kalau pindah 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 napa sih, pindah masalah lagi lak Skenario. mikir lagi Buning. J. J Bu Ais. Terus apalagi Terus nih ini Buning untuk persiapan besok Kang, nih? mungkin langsung perlu latihan lagi nggih, monggo nanti kita jadwalkan secara kita ini aja japri Daring. nggih atau Oke oke daring oke. kita Nggih, oke kita oke. adakan schedule biar lebih luas lagi. Terkesan mboten kaku Mhm lagi mhm. ngoten. Betul betul. Tapi ini loh Buning, ini juga apa perlu menjadi perhatian kan tadi itu yang alur Tirta itu kalau saya lihat kan sudah sesuai dengan alur Tirtanya sudah. Nggih, Tapi yang apa itu Buning? Eh, salah. Kom dalam melakukan apa ini, kita ini dalam melakukan coaching kan alur Tirtanya sudah masuk nggih. Tadi kita menentukan tujuan sudah, identifikasi, rencana aksi nggih nyata juga rencana sudah ngerti, nggih, sudah masuk sebenarnya. nggih, Cuma kompetensi sudah. coach-nya ini loh. Kompetensi coach-nya ini pada saat coach itu bercerita itu kita kehadiran penuh itu harus harus Oke. napa nggih, harus banget. Nah, tandanya Nggih, kehadiran penuh juga mendengarkan aktif, kehadiran penuh mendengarkan aktif, itu bisa ditandai pada saat napa niki, misalnya nggih, jenengan atau saya yang jadi coaching-nya itu menceritakan di penekanan-penekanan yang menjadi masalah itu kita salah satunya bisa menganggukkan kepala. iya. Hmm, Nggih, heeh. Nanti misalnya pas saya cerita, anak saya itu di pondok itu nggak kerasan, berarti intinya itu underline-nya itu tidak kerasan. Nah itu. nggih, Untuk siap. memunculkan Nggih, kompetensi itu yang bahwa kita itu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach kita, kita memiliki kesadaran penuh di situ. Tandanya, menganggukkan kepala itu. Itu nggih, sih yang lainnya sampun Kak Kuning nggih. Benjing nggih, benjing kita kapan itu video call nanti latihan lagi biar bisa ndak kaku. nggih. Nggih, Bu Ais. Nggih. Nggih, Terus niki pun ini niki pun selesai tadi niki. langsung kembali ke Dereng nggih. ini Dereng ada Kuning informasi di waktu latihan 10 menit lagi dari Pak oh berarti Wahyudi. kita kembali 19.47 Kuning nggih. Kurang 3 menit lagi. Oh, nggih. Nggih. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Ais kira-kira dari apa ketika saya menjadi coach waktu panjenengan menjadi coach bagaimana? Saya kurang gimana Bu Ais? Kurang itu tadi sebenarnya kalau saya melihat jenengan itu kan sudah mendatangkan ini kesadaran penuh apa sih kehadiran penuh pada saat saya bercerita, kehadiran penuh sudah mendengarkan secara aktif itu sudah. Cuman biasanya nggih saya tidak tahu pasti apakah benar salah, tapi kalau biasanya saya melakukan itu ke anak-anak itu ditandai dengan kita menganggukkan kepala, tanda mengiyakan dari keterangannya kunci kita. Nah, itu nanti tadi kayaknya belum ada. Itu aja sih. Untuk yang lainnya pun kok sangat berbobot pertanyaan jenengan susah dijawab jadinya. Adik, berat sama itu Buning, Berbobot. besok itu kan biasanya kalau
apa ini, Rukol itu kan yang diupload itu kan sama nggih, satu kelompok nggih, biasanya. Yang diupload kan sama, biasanya kalau satu kelompok, Nggih. gitu. Nah, khusus di Rukol ini, sekarang ini nanti upload-nya berbeda. Saya itu mengupload yang saya menjadi coach, jenengan mengupload waktu jenengan menjadi coach, gitu ya Bu ya? Mboten kualik ta. Saya mengupload pas saya Yang menjadi coach. Koci. Mboten. Coach, waktu saya menjadi Dalam? iya, menjadi coach kados Bu. Nanti kita tanyakan lah Bu nggih, masalah Nggih, penguploadan nggih. untuk besoknya. Nggih. Nggih. Kuning waktunya kurang 1 menit niki. Nggih. Niki di stop recording nama Bu Ais. Niki wau yang merecording jenengan apa Bu? Tadi sudah saya klik recording. Terus nanti itu Ini yang setelah merekam jenengan Bang. tadi seingat saya. Coba sisa Saya, jenengan stop. saya stop ya. Iya. Jenengan kan yang ini waktunya sudah habis, kita kembali ke main room. Oke, nggih.